Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, tak terasa di bulan Ramadan ini sudah 9 hari kita melaksanakan puasa. Semoga di hari yang ke-10 ini juga apa-apa yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, solihah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pahala bersedekah pada bulan Ramadan. Tentunya orang yang melaksanakan sedekah di bulan Ramadan mendapatkan pahala yang sangat berlimpah-limpah. Dengan syarat sedekahnya itu dilaksanakan dengan ikhlas dan tanpa mengharap imbalan apapun, hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan melakukan sedekah pada bulan Ramadan tentunya banyak sekali. Dan yang pertama tentunya dapat pahala. Yang kedua, pada bulan Ramadan dari sedekah yang kita lakukan dilipat gandakan. Yang ketiga, sedekah juga sebagai obat, sebagai penolak dari segala penyakit, penolak dari segala bilai. Itu juga bersedekah juga bisa bermanfaat di sana. Terus kemudian dari yang sudah disampaikan tadi, yaitu adalah di mana beberapa manfaat melakukan sedekah. Sedekah tidak harus di bulan Ramadan, tidak harus bulan hari Jumat atau hari tertentu atau apa. Sedekah itu seperti keinginan. Selama ada, ya kita berangkat untuk melakukan sedekah. Terus kemudian penyakitnya adalah saat kita ada, kadang kita ada keinginan untuk menahannya. Nah, itulah yang perlu kita hindari. Terus di sini yang ingin Pak Bagus sampaikan adalah siapa sih orang-orang yang lebih utama diberikan sedekah? Orang-orang yang perlu diberikan sedekah, tentunya kita ingin mengetahui siapa yang lebih utama diberikan kepada si A atau si B atau si C. Yang pertama, yang utama yang diberikan sedekah adalah dzil qurba atau keluarga terdekat. Jika kita memiliki keluarga terdekat yang kurang mampu, maka itulah yang wajib kita beri daripada kita memberi ke orang lain. Yang pertama adalah dzil qurba, keluarga terdekat. Setelah keluarga terdekat siapa? Saudara terdekat. Adakah saudara kita, entah itu saudara dekat atau saudara jauh? Jika ada saudara kita yang sedang mengalami kekurangan atau kesusahan, maka itulah yang lebih utama kita berikan sedekah. Yang ketiga adalah tetangga terdekat. Jadi yang pertama tadi keluarga terdekat, setelah itu baru saudara terdekat, yang ketiga tetangga terdekat. Tidak elok jika kita memberi ke sana kemari, tetapi dengan tetangga sendiri kita tidak pernah, atau masih ada tetangga kita yang masih memerlukan. Kemudian setelah tetangga kita, barulah ke orang lain. Dengan orang lain ini bisa jauh, bisa dekat. Ada beberapa golongan. Yang pertama
ada fakir, ada miskin, amil, mu'alaf, budak, dan seterusnya. Ghorim, fisabilillah, ibnu sabil, yang termasuk dalam asnaf 8. Jadi yang pertama tadi adalah keluarga terdekat, setelah itu saudara terdekat. Masih ada enggak orang yang perlu kita berikan sedekah? Barulah ke tetangga, setelah ke tetangga ke orang lain, fakir, miskin, dan seterusnya. Fakir, miskin termasuk orang lain, tetapi di antara mereka kita harus bisa memilih yang mana yang lebih membutuhkan. Contoh, ada saudara kita yang terkena bencana. Nah, dia pasti sedang memerlukan daripada orang lain, kan gitu. Jadi kadang terkena bencana itu kepanikannya sehingga membuat mereka harus mencari-cari sesuatu. Nah, itu butuh uluran tangan kita. Kemudian fakir, miskin yang membutuhkan. Semuanya membutuhkan, tetapi alham summa auham. Jadi yang lebih penting baru yang penting. Yang 1-3 itu dari keluarga atau sahabat atau tetangga kita yang terdekat. Terus kemudian ditambah 8 golongan tadi. Kemudian ada beberapa golongan yang memang tidak boleh untuk menerima sedekah. Yang pertama adalah Bani Hasyim. Bani Hasyim adalah keturunan dari Rasulullah SAW, keturunan dari Nabi Muhammad. Itu tidak menerima sedekah. Tidak menerima sedekah. Yang kedua, orang yang sudah kaya tentu tidak boleh menerima. Yang ketiga, orang yang memiliki fisik yang kuat, yang berpenghasilan yang sudah cukup. Artinya kalau sudah cukup, tidak perlu kita memberikan sedekah lagi. Kita berikan sedekah itu kepada orang yang lebih membutuhkan. Selanjutnya Pak Bagus akan menceritakan bagaimana kisah Rasulullah SAW saat menyatakan siapa-siapa yang lebih berhak mendapatkan sedekah. Yang pertama tadi siapa? Keluarga, betul sekali, keluarga terdekat. Dikisahkan dari Abu Dawud bahwa Rasulullah pernah bersabda, bersedekahlah engkau. Engkau itu seorang lelaki. Saat itu bertanya kepada Nabi. Laki-laki itu menjawab, aku hanya punya 1 dinar. Pergunakanlah itu untuk dirimu dan keluargamu. Kemudian aku masih punya 1 dinar lagi. Gunakan itu untuk anakmu. Aku masih punya 1 dinar lagi. Gunakan itu untuk keluargamu. Aku masih punya 1 dinar lagi. Gunakan itu untuk tetanggamu. Aku masih punya 1 dinar lagi. Rasulullah menjawab, terserah kepadamu. Engkau lebih tahu kepada siapa engkau menggunakannya. Jadi barulah kepada orang lain. Terus kemudian hadis tentang bagaimana bersedekah itu jika sudah keluarga sudah, terus kemudian saudara sudah, barulah ke tetangga. Rasulullah SAW menganjurkan agar melindungi dan membuat tetangga merasa aman dan nyaman. Perintah itu juga meliputi soal bersedekah. Maka apabila tetangga terdekat kita membutuhkan bantuan, kita wajib menjadi penolongnya dengan cara-cara yang baik tentu. Dan dari Aisyah radhiyallahu an, aku berkata, wahai Rasulullah, aku punya 2 tetangga. Kepada siapakah aku harus memberikan hadiah? Beliau Rasulullah bersabda, yaitu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Jadi yang paling terdekat. Tetangga terdekat adalah orang pertama yang akan menolong kita dalam kesusahan. Untuk itu kita juga perlu melakukan hal-hal yang sama
agar kerukunan dan kenyamanan dapat terjaga dengan baik. Kadang kita lupa, kita kemana-mana tapi orang terdekat lupa. Jadi mulai hari ini yang terdekat juga dirangkul, yang jauh juga dirangkul. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.